Satu persatu, kasus kekerasan seksual terus bermunculan ke publik. Seperti kasus pemerkosaan 12 santriwati di kota Bandung oleh guru mereka. Kasus pemerkosaan dan pemaksaan aborsi sebanyak 2 kali oleh oknum polisi Bribda Randi Bagus Hari Sasongko terhadap kekasihnya Novi Widyasari. Bahkan Novi pun bunuh diri karena nggak ada yang membantunya untuk mencari solusi. Begitu juga kasus kekerasan seksual lain di sejumlah perguruan tinggi yang masih diproses setelah viral. Mirisnya, korban yang speak up ke orang terdekat malah mendapat perundungan. Dan sulit bagi korban untuk melakukan pengaduan dan mencari keadilan ke pemerintah. Ngomong-ngomong soal kekerasan seksual, apa kabar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Nah, ini yang akan kita bahas di Quick Insight. Dari catatan Komnas Perempuan 2020, kasus kekerasan seksual naik 19%, dan kebanyakan terjadi di ranah personal sebanyak 10%, dan ranah publik sebanyak 8%. Dan kasus seperti Novi Widyasari dan oknum polisi merupakan satu dari 4.500 kasus yang masuk ke Komnas Perempuan per Januari hingga Oktober 2021. Nah, apa kabar yang gak melapor? Indonesia berada di peringkat kedua setelah India sebagai negara yang tidak aman bagi perempuan karena ketidaksetaraan gender dan undang-undang keselamatan perempuan yang lemah. Pemerintah dan DPR juga kurang serius nanganin kasus darurat ini. Terbukti bahwa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS sampai sekarang belum juga disahkan. Padahal udah dibentuk sejak 2016 lalu. Maju, mundur, dioper, dipangkas, dikaitkan dengan LGBT. Begitulah perjalanan RUU TPKS yang tahun ini pun gak disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Karena masalah teknis. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bilang, RUU TPKS belum selesai dibahas di tingkat 1 dan melewati batas waktu rapat pimpinan dan Badan Musyawarah atau BAMUS. Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dan Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengaku, Balik udah menyelesaikan pleno RUU TPKS dan mengirim surat ke pimpinan DPR untuk disahkan di paripurna dalam waktu dekat ini. Apakah rencana ini bisa ditepati? Mengingat semakin hari kasus kekerasan seksual semakin bertambah dan membuat masyarakat, khususnya perempuan, merasa tidak aman tinggal di negeri sendiri. Sambil menunggu pengesahan RUU TPKS, ada baiknya jika kita bisa mengantisipasi diri. Dilansir dari hellosehat.com, mari beranikan diri, menegur pelaku, dan menolak permintaan dan tindakan yang gak seharusnya. Kedua, ketahui sekilas dan bekali diri soal ilmu bela diri. Mendokumentasikan kejadian melalui handphone atau mencatatnya dengan detail sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Begitupun bagi kita yang melihat kejadian tersebut di tempat umum. Kita bisa berpura-pura menjadi teman korban atau menyapa dan membawa korban ke tempat yang lebih aman. Juga mengalihkan perhatian pelaku agar korban bisa membebaskan diri dan pelaku gagal beraksi. Korban kekerasan seksual bisa melaporkan perbuatan tersebut ke Komnas Perempuan. Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Anak dan Perempuan, LBH Apik, dan Pusat Krisis Terpadu RSCM Jakarta. Dan bagi para pelaku, mengacu pada Perpu nomor 1/2016 yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang 17/2016, jika tindak kekerasan seksual menimbulkan korban lebih dari 1, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana mati, seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, gimana menurut lo tentang hal ini? Hukuman apa yang bisa membuat jera para pelaku kekerasan seksual? Tulis komentar lo di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
Untuk update video explainer, kayak gini. Minggu lalu gue ngebahas tentang narkoba menjerat panggung hiburan. Dan ada Hans di Facebook bilang, masih akan ada artis lain yang terlibat narkoba. Semoga aja sih nggak ada ya. Tulis komentar lo di bawah untuk gue bacain di minggu depan.